Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman kelas X3B. Perkenalkan, nama saya Hurul Ain. Saya dari kelompok 4 kelas X3B. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu komponen kegiatan membaca. Sebelum saya membahasnya, alangkah lebih baiknya marilah kita membuka presentasinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu komponen kegiatan membaca. Jadi teman-teman, komponen kegiatan membaca itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah proses membaca, yang kedua adalah produk membaca. Nah, sebelum saya menjelaskan kedua proses ini, teman-teman perlu mengetahui dulu nih, apa sih pengertian membaca itu. Nah, di PPT saya menjelaskan pengertian membaca menurut Nur Hadi pada tahun 2008 halaman 13 menjelaskan bahwa membaca merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal pembaca. Jadi faktor internal itu meliputi inteligensi, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu berupa apa sih? Berupa sarana membaca, latar belakang sosial ekonomi, dan tradisi membaca. Sedangkan proses rumit artinya kedua faktor ini saling berhubungan untuk membentuk koordinasi yang rumit untuk menunjang pemahaman. Jadi materi inti pada pagi hari ini yaitu tentang komponen kegiatan membaca. Jadi teman-teman, komponen kegiatan membaca itu menurut Farida Rahim pada tahun 2008 halaman 12 menyampaikan bahwa kegiatan membaca ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses membaca dan yang kedua adalah produk membaca. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu proses membaca tersebut. A. Proses membaca. Membaca merupakan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Menurut Burns dan kawan-kawan, pada tahun 1997 halaman 7 menjelaskan bahwa proses membaca itu terdiri atas 9 aspek, yaitu aspek sensori, perseptual, urutan, pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Yang pertama itu aspek sensori. Aspek sensori adalah membaca dimulai dari sensori visual yang diperoleh melalui pengungkapan simbol-simbol grafis melalui indera penglihatan. Jadi anak-anak akan belajar membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafis, huruf, atau kata yang digunakan untuk mempresentasikan bahasa lisan. Sedangkan yang dimaksud dengan indera penglihatan itu seperti apa sih? Jadi, tanpa indera penglihatan, seseorang tidak akan bisa membaca, karena membaca termasuk melihat kumpulan-kumpulan huruf yang ada di dalam buku, koran, dan majalah, dan lain sebagainya. Jadi aspek sensori ini sangat berperan penting bagi seseorang pembaca, karena tidak hanya melihat tulisan di dalam buku, tetapi dia akan menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan, terus membedakan secara visual yang dimana di antara simbol-simbol grafis, huruf, kata, makna, dan lain sebagainya. Yang kedua itu aspek perseptual, yaitu aktivitas mengenal suatu kata sampai pada suatu makna berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi kegiatan ini melibatkan kesan sensori yang masuk ke otak, kemudian seseorang pembaca akan menerima gambaran kata-kata, kemudian mengungkapkannya dari halaman cetak berdasarkan pengalaman pembaca sebelumnya dengan objek, terus ada gagasan, terus ada emosi yang dimana dipresentasikan oleh suatu kelas. Jadi pembaca itu mengenali rangkaian simbol-simbol tertulis, baik berupa kata, terus frasa maupun kalimat. Kemudian pembaca memberikan makna dengan menginterpretasikan teks yang dibacanya.
Yang ketiga itu aspek urutan. Aspek urutan adalah proses membaca, merupakan kegiatan mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun secara linear yang umumnya tampil pada suatu halaman dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah menurut Bulls dan kawan-kawan pada tahun 1996. Yang keempat itu aspek pengalaman. Dengan memiliki pengalaman yang banyak, maka kesempatan dalam mengenal kosakata, maka seseorang mampu mengembangkan dan memahami kosakata lebih luas. Jadi anak-anak yang rajin membaca maka memiliki pengalaman yang banyak, tentunya akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan pemahaman kosakata, terus konsep yang mereka hadapi dalam membaca dibandingkan dengan anak-anak yang mempunyai pengalaman terbatas. Pengalaman terbatas itu seperti apa? Anak-anak yang jarang membaca buku. Oleh sebab itu, guru ataupun orang tua sebaiknya kita memberikan pengalaman langsung ataupun tidak langsung kepada anak-anak. Misalnya pengalaman tempat, benda, dan proses yang dideskripsikan dalam materi bacaan sehingga materi bacaan akan lebih mudah mereka serap. Yang kelima ada aspek pikiran. Dalam membaca, seseorang harus mampu berpikir untuk memperoleh pemahaman dalam membaca. Seseorang pembaca harus mampu memahami kalimat yang dibacanya. Maksudnya adalah untuk dapat memahami bacaan, pembaca terlebih dahulu harus memahami kata-kata dan kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi dan eksperimental sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian ia membuat simpulan dengan menghubungkan isi proposisi yang terdapat dalam materi bacaan. Untuk itu, dia harus mampu berpikir secara sistematis, logis, dan kreatif. Bertitik tolak dari kesimpulan itu, pembaca dapat menilai bacaan. Kegiatan menilai akan menuntut kemampuan berpikir kritis. 6. Ada aspek pembelajaran. Jadi peran guru dalam pendidikan usia dini dan dasar sangat berperan penting dalam proses pembelajaran membaca. Peran guru harus dapat membimbing siswanya dalam mengenal simbol atau kosakata dalam membaca. Jadi peran guru SD di sini yaitu dapat membimbing siswanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya. Jadi peran guru di sini adalah memberikan pertanyaan yang harus dalam konteks yang dibahasnya. Jadi pertanyaan diajukan harus hendaknya merangsang siswa berpikir seperti pertanyaan 5W tambah 1H. Seperti contoh mengapa, terus bagaimana, siapa, dari mana, apa, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan itu harus sehubungan dengan konteks yang kita bahas sehingga menghasilkan jawaban berupa fakta. Yang ketujuh yaitu aspek asosiasi. Jadi aspek asosiasi ini adalah seseorang menghubungkan antara simbol bunyi bahasa dan makna. Jadi aspek asosiasi ini dalam membaca, anak-anak akan belajar menghubungkan simbol-simbol grafis dengan bunyi bahasa dan makna. Tanpa kedua kemampuan asosiasi tersebut, siswa tidak mungkin dapat memahami teks yang dibacanya. Yang kedelapan ada aspek sikap atau efektif. Efektif merupakan proses membaca yang berkenaan dengan sikap dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengembangkan motivasi untuk giat membaca dengan kegiatan permusatan. Permusatan di sini yang artinya membangkitkan kegemaran membaca sesuai dengan minat siswa dan menumbuhkan motivasi membaca ketika sedang membaca. Jadi pemusatan perhatian, ada kesenangan dan motivasi yang tinggi diperlukan dalam membaca. Jadi anak-anak sekolah dasar seharusnya terlatih memusatkan perhatiannya pada bahan bacaan yang dibacanya. Guru sekolah dasar pun bisa melatih siswanya terbiasa memusatkan perhatiannya dengan memberikan bacaan yang menjadi minat mereka. Tanpa perhatian penuh ketika membaca, siswa akan kesulitan mendapatkan sesuatu dari bacaan. Jadi motivasi dan kesenangan membaca itu sangat membantu siswa untuk memusat perhatiannya pada bacaan.
Yang kesembilan ada aspek gagasan. Menurut Farida Rahim, pada tahun 2008 halaman 12 menjelaskan bahwa dengan penggunaan sensori dan perseptual, dengan latar belakang pengalaman dan tanggapan efektif, serta membangun makna teks yang dibacanya secara pribadi. Makna dibangun berdasarkan pada teks yang dibacanya, tetapi tidak seluruhnya ditemui di dalam teks. B. Produk membaca. Jadi produk membaca merupakan komunikasi dari pemikiran dan emosi penulis dan pembaca. Komunikasi juga bisa terjadi dari konstruksi pembaca melalui integrasi pengetahuan yang telah dimiliki pembaca dengan informasi yang disajikan dalam teks komunikasi. Dalam membaca tergantung pada pemahaman yang dipengaruhi oleh seluruh aspek proses membaca agar hasil membaca dapat tercapai secara maksimal. Pembaca harus menguasai kegiatan-kegiatan dalam proses membaca tersebut. Menurut Syafi'i pada tahun 1993 halaman 46. Pemahaman terhadap bacaan sangat bergantung pada semua aspek yang terlibat dalam proses membaca. Di samping itu, kemampuan dituntut dalam melaksanakan kegiatan berbagai aspek proses membaca pun harus dipenuhi oleh pembaca. Aspek kesembilan yaitu aspek gagasan akan diperoleh apabila aspek-aspek proses membaca yang lain telah bekerja sama secara harmonis. Agar hasil membaca dapat tercapai secara maksimal, pembaca harus menguasai kegiatan-kegiatan dalam proses membaca tersebut. Oleh sebab itu, guru sekolah dasar memegang peranan penting dalam membimbing para siswa agar mereka mampu menguasai kegiatan-kegiatan dalam proses membaca tersebut dengan baik. Baik teman-teman, di PPT saya terdapat peta konsep yaitu komponen kegiatan membaca yang dimana ada pengertian membaca yaitu suatu proses yang kompleks dan rumit. Ada dua faktor yaitu berupa faktor internal, terus yang kedua adalah faktor eksternal. Terus komponen kegiatan membaca ini teman-teman terbagi menjadi dua proses yang sudah saya jelaskan tadi. Ada proses membaca itu terdapat 9 aspek yang dimana ada sensori, ada perseptual, ada urutan pengalaman, pembelajaran, ada pikiran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Dan yang terakhir yaitu produk membaca berupa komunikasi, pikiran, dan emosi. Yang terakhir yaitu penutupan, simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses membaca setidaknya kita akan melibatkan 9 aspek penting yaitu aspek sensoris, urutan perseptual, pikiran, asosiasi, pengalaman, pembelajaran, sikap, dan gagasan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk membaca adalah komunikasi dari pemikiran dan emosi antara pembaca dan penulis. Jika tidak ada komunikasi emosi antara penulis dan pembaca, biasanya pembacanya kurang konsentrasi sehingga menyebabkan ketidakpahaman atas apa yang ditulis si penulis. Bisa juga karena penulisnya dalam penyampaiannya tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Baik, yang terakhir itu daftar pustaka. Referensinya dari Burns dan kawan-kawan pada tahun 1996. Terus ada Farida Rahim pada tahun 2008. Terus ada Nur Hadi pada tahun 2008. Yang terakhir ada Syafi'i Kencana pada tahun 1993. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman kelas X3B yang telah menyimak materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi bahan belajar buat teman-teman. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan materi pada hari ini. Saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.